prospek sektor manufaktur atau sektor-sektor yang lain yang lebih baik ke depan dibanding sebelum-sebelumnya. Stabilitas ekonomi makro 2025 tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan di 5,2% sepanjang tahun 2025. Ini dengan asumsi tadi triwulan keempat ekonomi kita tumbuh 5,45%. Kalau Pak Febrio nggak salah nggak Pak Febrio? Benar ya tadi ya. Nanti kalau salah kita potong gajinya. Inflasi masih terkendali 2,9%. Nilai tukar walaupun melemah, year to date di 16.000. Year to date itu target ya. Year to date-nya di 16.475, end of period ya 16.782, lebih lemah dari perkiraan, tapi masih relatif memperlihatkan ekonomi yang masih cukup stabil. Yield SBN turun ke 6,01% di end of period. Harga minyak di 67,95 di bawah asumsi $82 per barrel. Itu juga yang menjelaskan kenapa income minyak kita turun. Lifting minyak di 577,6 ribu barrel per hari, di bawah target 605 ya. Lifting gas di bawah sedikit targetnya di 965,5 ribu barel minyak per hari, atau 1.000 barel setara minyak per hari. Jadi ada meleset sana-sini tapi masih relatif terkendali. Artinya oleh statistik bilang masih di errornya lah. Kita masuk sedikit ke realisasi sementara APBN 2025. Ini gambaran yang terakhir. Dalam kondisi yang volatile di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik. Kalau Anda lihat tuh, pendapatan negara itu mencapai 2.756,3 triliun rupiah. Ini hanya 91,7% dari APBN. Terus kalau lihat pendapatan perpajakannya, langsung di bawahnya penerimaan pajak hanya 1.917,6, ini hanya 87,6% dari APBN, dan kepabeanan dan cukai 300,3, ini 99,6% dari target. PNBP mencapai 534,1 triliun, ini 104,0% dari target. Penerimaan hibah itu 4,3 triliun rupiah, ini 733,3% dari target. Sementara belanja negara, lihat mencapai 3.451,4 triliun rupiah, itu 95,3% dari target. Pemerintah pusat mencapai 2.602,3 triliun, itu 96,3% dari target. Dan belanja kementerian lembaga 1.500,4, itu 129,3% dari target. Belanja non KL 1.102 triliun rupiah, 71,5 triliun rupiah atau 92,3%. Kalau Anda lihat di sini kalau kita lihat dari presentasi dari APBN-nya, yang pendapatan negara kan hanya 91, sedangkan belanja 95,3. Anda pasti nanya kenapa nggak dipotong belanjanya supaya defisitnya tetap kecil. Tapi kita tahu kan, ketika ekonomi kita sedang mengalami downturn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Walaupun defisit membesar ke 695,1 triliun, itu lebih tinggi dibanding APBN yang sebesar 606,2, tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%. Defisitnya memang naik ke 2,92% dari rencana awal 2,53%. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa
berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan real dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini. Sebenarnya kalau mau saya buat nol defisit juga bisa, saya potong anggarannya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi ini adalah piawaian dari teman-teman di dan perekonomian keuangan untuk memastikan ekonomi bisa bertumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walaupun menggelembung, kita pastikan di bawah 3%, ini adalah standar Maastricht Treaty yang paling ketat. Jadi kita mengacu ke sana terus walaupun keadaan agak menekan kita. Jadi belanja negara adaptif dan akomodatif terhadap berbagai program prioritas ini untuk menyejahterakan rakyat. Capaian program prioritas serta tata kelola yang terjaga selama ini kita jaga terus sehingga di akhir tahun defisit seperti saya bilang tadi tetap di 2,9% tanpa menghilangkan stimulus yang diperlukan oleh perekonomian sehingga masyarakat kita tetap bisa menikmati ekspansi ekonomi di tahun 2025 yang lalu. Saya yakin nanti tahun 2026 dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, harusnya sih defisit bisa ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat yang lebih besar dibanding tahun lalu. Tahun ini kan tahun depan, tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 54%, tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu pembukaan dari saya untuk APBN. Anda, apa saya terus?